blokade demi Tiongkok. Saudara, jelang batas akhir negosiasi putaran kedua Amerika Serikat dan Iran pada pekan depan, kapal tanker Tiongkok Rich Terry dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Benarkah Amerika Serikat membuka blokade Hormuz demi Tiongkok bakal jadi sinyal baik negosiasi Amerika Serikat Iran di putaran kedua nanti menghasilkan kesepakatan? Kita akan bahas bersama dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat siang Mbak Tia, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang. Ya, selamat siang Mas Vidi. Mbak Tia, jadi kalau Anda melihat inkonsistensi dari Donald Trump ini membuka Hormuz demi Tiongkok, menurut Anda apa pertimbangan Trump melunak? Ya, bukan melunak sebetulnya Mas Vidi. Trump itu selalu memberikan statement yang kontroversial. Cina ada dan tanpa Amerika Serikat itu bisa melewati Selat Hormuz. Bahkan ketika perang terjadi pun Iran memberikan prioritas terhadap kapal-kapal tanker dari Cina melewati Selat Hormuz. Jika ada beberapa kapal lain yang ditahan, diperiksa, dipersulit untuk melewati Selat Hormuz, tapi Cina tidak. Itu sebelum Amerika Serikat menyatakan akan memblokade Hormuz ya. Cina sudah memberikan prioritasnya, Iran sudah memberikan prioritasnya ke Cina. Jadi pertumbuhan ekonomi Cina, kemudian produksi dalam negeri Cina, kemudian industri Cina itu sekitar 80% didukung oleh minyak Iran. Jadi rasanya aneh statement ini. Kita membuka blokade demi Cina. Betul memang Selat Hormuz itu sekitar 80% itu ke arah Asia. Dan mostly itu adalah energi tersebut ke Cina. Tapi tanpa Trump pun menyatakan demikian, Iran itu sudah memprioritaskan Cina. Jadi aneh menurut saya, ini hanya merupakan bagian dari strategi Trump. Saya pikir ini adalah bagian strategi dari Trump yang ingin mengikuti strateginya Iran. Karena Iran kan selama ini melakukan approach terhadap negara-negara Uni Eropa, di mana mereka sebetulnya adalah merupakan aliansi Amerika Serikat. Dan ternyata strategi Iran ini berhasil. Negara-negara Uni Eropa yang awalnya mendukung dan memberikan airspace misalnya untuk Amerika Serikat menyerang Iran, ternyata berbalik arah. Nah, Trump sepertinya mau mengikuti jejaknya Iran begitu ya. Dia approach terhadap aliansi Iran, termasuk salah satunya adalah Cina begitu. Dia mencoba approach agar Cina berada di pihaknya. Tapi saya pikir ini tidak akan berhasil ya, karena hubungan bilateral antara Cina dengan Iran itu cukup permanen dan cukup mendalam begitu, Mas Vidi. Jadi menurut Anda apa daya tawar, apa posisi strategis Cina atau Tiongkok sehingga Amerika bersikap seperti ini? Karena dia sudah tidak ada teman, sudah tidak ada teman. Negara-negara besar di Uni Eropa, Prancis, Jerman, Spain, kemudian Kanada dan Spain bahkan sudah betul-betul tidak menghiraukan begitu ya. Dan Prancis dan Jerman, negara besar di Uni Eropa, jelas-jelas itu menuduh Trump ini adalah merupakan bagian dari perang ilegal, tidak menyalahi international law, dan mereka betul-betul tidak ada di pihak Trump begitu. Jadi dia sendirian, kemudian tiba-tiba ada ide begitu ya, akan memblokade Hormuz, kemudian Hormuz akan dibuka demi Cina. Ini aneh menurut saya, demi Cina. Maksudnya apa demi Cina gitu ya? Karena Iran selama ini tidak pernah memblokade kapal Cina. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa Cina itu untuk Iran itu prioritas, dan di tengah perang pun suplai energi dari Iran ke Cina tetap berjalan. Beberapa perusahaan besar, Mas Vidi, yang milik Cina itu investasikan di Iran. Kita mungkin bisa baca bukunya mengenai Cina mencari minyak di Timur Tengah. Itu pertama negara yang dikunjungi oleh Cina dan menjadi prioritas Cina itu adalah juga Iran. Jadi kalau negara-negara lain atau seperti Amerika Serikat banyak mendekatkan diri terhadap Gulf countries atau negara Teluk, Cina tidak. Awalnya prioritasnya adalah Iran. Belakangan saja Cina mulai berinvestasi di beberapa negara Teluk, itu pun dalam bentuk teknologi dan pabrik begitu ya, yang berkaitan dengan elektronik dan lain sebagainya. Jadi saya pikir statementnya ini aneh begitu ya. Kemudian apalagi ada kata-kata
Xi akan memeluk dia gitu. Ini benar-benar saya tidak mengerti ya, tidak mengerti apa yang ada di pikiran Trump begitu ya. Karena itu tadi, Cina sudah lama, secara permanen menjadi aliansi Iran, kemudian bilateral dari keduanya juga cukup panjang, sejarahnya dan tidak hanya dalam sektor energi, saya pikir Cina dan Iran juga hampir di semua sektor melakukan kerjasama, termasuk juga informasi intelijen. Ini hanya berupa ketakutan Trump karena Iran begitu kuat. Jadi dia menduga-duga ini kenapa Iran begitu kuat begitu ya. Kemudian tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman Amerika Serikat sehingga ada dugaan wah ini pasti didukung oleh Cina nih. Jadi yang dilakukan oleh Trump itu adalah approach terhadap negara yang diduga mendukung Iran tersebut begitu. Nah, kita lihat bagaimana responnya Xi begitu ya. Apakah betul akan mengapprove semua keinginan Amerika Serikat untuk menjauhkan Cina dari Iran? Saya sih tidak yakin begitu ya. Tidak yakin bahwa Cina akan berpaling kemudian akan bersama dengan Amerika Serikat. Ini hanya merupakan bagian strategi Trump yang saya pikir strategi itu akan gagal gitu. Baik, jadi menurut Anda dengan membuka blokade ini sebenarnya apa sih yang spesifik yang diharapkan Amerika Serikat dari Tiongkok begitu sehingga mereka melunak, mereka seperti merayu dengan membuka blokade khusus untuk kapal Tiongkok? Ini hanya merupakan bagian daripada approach saja terhadap Oke. Cina, karena itu tadi pertama, faktornya adalah karena Amerika Serikat sudah ditinggalkan semua aliansinya. Siapa yang masih bersama dia kecuali Israel? Tidak ada. Australia bahkan menyatakan betul tidak akan ikut serta dengan perang ini. PM Inggris sudah menyatakan tidak akan ikut serta dalam perang ini dan kita tidak ada hubungannya dengan perang Amerika Serikat dengan Iran begitu. Bahkan mereka menyebutnya ini adalah perang Trump, bukan hanya perang Amerika Serikat. Jadi tidak ada satupun, satu-satunya cara dia harus approach terhadap aliansinya Iran. Siapa di sini? Rusia dan Cina. Maka Trump menyebutkan nama Cina itu adalah supaya Cina mengendurkan sedikit bantuannya terhadap Iran. Itu tadi karena Trump menduga bahwa Iran kuat itu karena disupport oleh Rusia dan Cina. Jadi strateginya begitu, mendekati negara yang diduga mensupport Iran. Karena Iran kan cukup panjang ya ini Mas Vidi, bertahan begitu bahkan melakukan retaliation dan kita tidak tahu seberapa parah sebetulnya kerusakan yang terjadi di Israel misalnya. Maka strategi ini dimainkan. Dia memblokade kemudian dibuka dan dibukanya ini adalah hanya untuk Cina. Jadi lucu menurut saya karena ya itu tadi tanpa tanpa Trump membuka Selat Hormuz ini satu, Hormuz kan bagian daripada teritori Iran. Yang kedua, Cina dan Iran itu tidak terpisahkan begitu. Yang ketiga, di saat perang pun Iran itu memprioritaskan Cina. Tetap tetap Iran itu mensuplai energi Mas Widi ke Cina. Jadi sekarang minyak yang dimiliki cadangan minyak yang dimiliki oleh Cina, kenapa Cina tenang-tenang saja begitu ya dengan kasus Hormuz ini karena cadangannya cukup cukup tinggi, cukup besar begitu. Kenapa cukup besar? Karena terus disuplai oleh Iran. Jadi tidak ada Trump pun, tidak ada Amerika pun di area situ itu tidak pengaruh untuk Cina. Makanya nanti kita lihat saja di saat mereka berdua bertemu begitu begitu ya. Apa yang dikatakan oleh Trump benar atau tidak? Apakah kemudian Cina menjadi melemah begitu ya terhadap Iran atau menghentikan bantuan senjatanya, saya sekali lagi tidak yakin. Karena ini persoalan main strategi saja sebetulnya. Trump mencoba approach ke Cina dan berharap Cina bisa membantu Amerika Serikat untuk menghentikan suplai menghentikan suplai senjata ke Iran begitu. Tapi terlihat Demikian Mas. seperti agak naif ya untuk mengharapkan membuka blokade, mengharapkan tiba-tiba Cina berubah sikap begitu terhadap Amerika Serikat. Nah kalau Ya, misalnya betul. kalau misalnya gagal begitu pendekatan Amerika nanti, Anda melihatnya gimana peran nanti Tiongkok di meja perundingan putaran kedua nanti? Nah, ini Mas Vidi, sebetulnya kalau misalnya meminta Cina untuk berpaling begitu ya, kemudian menjadi teman Amerika, it's impossible. Tapi kalau berharap Cina menjadi mediator di perundingan, itu masih oke. Karena saya lihat begini, kalau kita berharap bahwa perundingan itu terjadi, ada perundingan ronde kedua dan itu adalah dimainkan oleh pihak yang sama, artinya representatif dari Amerika Serikat, ada JD Vance juga, ada mantunya lagi yang latar belakangnya semua bisnismen, tidak ada yang mengerti diplomasi. Kemudian mediatornya masih Pakistan. Saya pesimis bahwa perundingan yang kedua juga akan sukses. Jadi pasti akan berujung dengan gagal karena memang poin-poin daripada Amerika Serikat dan Iran itu tidak bertemu begitu ya. Apalagi kalau sampai diprovokasi atau digrecoki istilahnya oleh Israel. Jadi harapannya perundingan yang ronde kedua ini
Kalau Cina menjadi mediator itu bisa jadi lebih baik begitu. Karena kan Amerika Serikat cukup segan dengan Cina dan Iran juga memiliki kepercayaan atau trust yang cukup tinggi terhadap Cina. Karena perusahaan-perusahaan besar milik Cina di Iran itu cukup banyak, Mas. Terutama perusahaan energi begitu ya. Kerjasamanya juga bahkan bahasa Mandarin itu menjadi bahasa wajib setelah Parsi, bukan bahasa Inggris gitu. Artinya memang secara secara ikatan kedua belah pihak bukan hanya persoalan economic cooperation, tapi juga hampir semua sektor Cina dengan Iran itu saling bekerja sama. Dan ini adalah sudah lama secara sejarah juga, di mana Amerika Serikat menghegemoni Timur Tengah, Cina yang pertama kali didekati adalah Iran. Jadi tidak mungkin melupakan sahabatnya begitu ya, atau berkhianat. Tapi kalau untuk menjadi mediator dalam perundingan berikutnya, itu mungkin akan lebih baik daripada Pakistan, karena itu tadi Trump cukup melihat Cina, kemudian Iran juga cukup percaya dengan Cina. Tapi kenapa Anda melihat kalau potensi dipegang dimediasi oleh Pakistan justru lebih buruk atau bakal gagal? Apa indikatornya seperti itu? Ya, bukan lebih buruk sebetulnya. Pakistan tadinya kan ada 3 nama, Mas, Oke. Turki, Mesir, dan Pakistan begitu ya. Saya dari awal kalau tidak salah di Kompas TV juga menyatakan enggak. Kalau Pakistan, Turki, dan apa namanya Mesir itu enggak begitu ya. Secara kedekatan bilateral 3 negara ini oke. Dengan pihak Amerika Serikat, Pakistan memiliki kedekatan, dengan pihak Iran juga secara bertetangga begitu mereka cukup baik, kemudian kerjasama ekonomi antara Iran dan Pakistan juga cukup tinggi, baik dari ekspor impor, kemudian selama ini perekonomian Iran juga banyak dibantu, meskipun di bawah sanksi Amerika Serikat itu banyak dibantu dan kerjasama dengan Pakistan. Artinya bisa negara ini menjadi mediator. Tapi permasalahannya kan tidak hanya sebatas baik dengan kedua kedua belah pihak. Artinya memang di situ ada satu negara kuat yang disegani. Nah, Pakistan itu baru pada tahap sahabat dari kedua belah pihak, Oke. tapi tidak cukup sampai ke level disegani. Maka kita harus mencari negara yang memang disegani Amerika Serikat dan membuat Iran percaya sehingga ada titik temu, terutama yang 3 poin dalam perundingan itu ya Mas, agak susah. Pengayaan uranium itu haknya setiap negara melakukan pengayaan uranium dengan ketentuan untuk damai dan untuk energi begitu kan. Kemudian yang kedua, permasalahan Hormuz itu juga tidak akan selesai begitu. Kalau memang tidak disegani mediatornya oleh kedua belah pihak, apalagi Amerika Serikat ingin ikut serta mengatur mengatur selat ini. Sementara selat ini kan bagian daripada teritori Iran, itu juga nggak akan ketemu begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai front-front Iran di Timur Tengah. Minta ditarik, tidak ikut terlibat lagi, itu juga susah karena ini kan berkaitan dengan ideologi Syiah begitu ya. Hezbollah itu kan adalah warga negara Lebanon yang memang berjuang ketika Israel mengekspansi Lebanon. Jadi itu bentuk perjuangan warga Lebanon dalam hal menghadapi kolonialisme. Dan Iran yang memiliki ideologi yang sama yaitu Syiah di Lebanon dan terbentuk sebuah organisasi bernama Hezbollah itu tidak akan melepaskan peronnya begitu Mas. Jadi agak berat 3 hal ini. Maka memang harus ada mediator yang cukup kuat begitu ya. Baik dari secara politik ataupun dari secara ekonomi. Kalau Hezbollah mungkin lebih kepada politik, tapi Hormuz dan uranium itu lebih kepada ekonomi karena Iran juga membutuhkan pengembangan energi nuklir itu untuk prosperity rakyatnya. Demikian Mas. Berarti kira-kira siapa saja yang pantas menjadi mediator? Tadi Anda sudah menyebutkan Tiongkok. Ya. Apakah Tiongkok memang yang saat ini punya posisi yang paling kuat untuk menjadi mediator? Kalau Rusia kan sekarang masih disibukkan dengan urusan Ukraina dan Rusia juga masih membutuhkan approach terhadap Amerika Serikat untuk melonggarkan sedikit urusannya dengan Ukraina begitu kan. Karena selama ini Trump selalu ada di samping Ukraina. Nah, ini butuh dalam hal ini Rusia butuh Amerika Serikat untuk mendukung mengenai Ukraina ini. Jadi Rusia juga sebetulnya bagus menjadi mediator itu tadi karena sedang dihadapkan oleh persoalan Ukraina dan masih disibukkan dengan approach terhadap Amerika Serikat untuk menyelesaikan persoalan Ukraina dan Rusia ini. Yang paling memungkinkan itu adalah Xi Cina begitu ya. Oke. Karena memang saya lihat Trump cukup respect begitu ya dari statementnya kita lihat begitu ya sampai ada kata peluk dan lain sebagainya. Kemudian Iran juga cukup sangat hormat dan bilateral mereka cukup lama begitu ya dalam hal kerjasama banyak hal termasuk saya pikir bukan hanya persoalan energi, kemudian ekspor impor begitu ya, tapi juga dalam informasi intelijen dan kenapa
Misalnya serangan-serangan, Iran terhadap Israel itu cukup, presisi, bisa jadi itu memang ada bantuan intelijen dari Cina atau dari Rusia begitu. Jadi ini tidak bisa dikesampingkan nih bilateral antara Cina dan Iran dan saya pikir, tidak akan goyah. Ini berbeda dengan Trump dan Uni Eropa ya, mereka kan goyah begitu ya aliansinya dan tidak ada satupun yang bantu Trump. Tapi kalau Cina dan Iran itu jelas tidak bisa terpisahkan begitu karena memang, kerjasamanya, mutualismenya cukup mendalam begitu. Jadi saya melihat bahwa Trump ini hanya bicara saja, karena memang approach, ke Cina, karena dia sudah sendirian dan berharap, Cina sedikit melonggarkan kebijakannya untuk tidak mengirim senjata ke Iran. Demikian, Mas. Baik, Mbak Tia, tapi peran mediator itu kan seharusnya dalam posisi yang netral, tidak memiliki konflik kepentingan. Ya, Apakah ini juga bisa betul. dipercaya, Amerika bisa mempercayai Tiongkok yang memang punya hubungan panjang dengan Iran gitu, punya kerjasama strategis 25 tahun seperti itu. Ya, Nah, betul. ini akan seperti apa? Tapi jawabnya nanti Mbak, usai jeda. Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. Coalition Warship 121 engaged in transit passage in accordance with international law. Baik, kita masih akan membahas terkait dengan pembukaan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat khusus untuk kapal dari Tiongkok bersama dengan Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional dari Binus University. Mbak Tia masih bersama saya? Ya, masih, Mas Diva. Baik, Mbak Tia. Jadi bagaimana kemungkinan Anda melihat kemungkinan Amerika Serikat dapat menerima Tiongkok, padahal selama ini Tiongkok punya hubungan yang lebih condong ke Iran begitu, lebih dekat ke Iran. Apakah bisa diterima padahal mediator ini kan posisinya harus netral dan bebas kepentingan. Bagaimana Ya. Anda melihatnya? Ada beberapa hal yang bisa dijadikan, Cina itu menjadi mediator dalam perundingan berikutnya ya, Mas Davi. Pertama, karena memang ekspornya Cina ke Amerika Serikat itu paling besar. Artinya memang posisinya Amerika Serikat butuh terhadap Cina. Kedua, walaupun mereka mengalami trade war, tapi Cina tidak bisa dinafikan, tidak bisa ditekan juga secara tarif dagang, dan pernah ditekan dengan tarif dagang, tapi ternyata ekonomi Cina malah tetap kokoh dan membaik. Jadi Amerika Serikat melihat ini. Artinya memang ketergantungan Cina terhadap Amerika Serikat itu tidak banyak atau tidak full begitu ya, sehingga memberikan respect terhadap Amerika Serikat bahwa Cina adalah negara yang cukup kuat dan menjadi pesaingnya begitu. Yang ketiga adalah yang membuat Amerika Serikat respect terhadap Cina di saat ada konflik di geopolitik, misalnya Cina selalu tampil menjadi penengah dan menjadi penyeimbang begitu. Misalnya dalam beberapa kasus veto di UN misalnya, Cina juga tampil dan kadang-kadang bisa bersamaan dengan Amerika Serikat. Kemudian di program di NPT misalnya, di kasus-kasus seperti climate change, kemudian nuklir, Cina dan Amerika Serikat juga bisa kerjasama sebetulnya Mas Davi. Jadi artinya walaupun mereka saling tidak suka begitu ya, tapi secara saling membutuhkan Amerika Serikat lebih banyak membutuhkan Cina daripada Cina membutuhkan Amerika Serikat begitu. Dan kita melihat bagaimana ketika Amerika Serikat menerapkan tarif tinggi, tarif dagang tinggi terhadap Tiongkok, itu Cina sama sekali tidak bergeming, santai saja begitu. Dan akhirnya tarif tersebut menurun dengan sendirinya karena kebutuhan barang Amerika Serikat cukup signifikan, cukup tinggi yang berasal produknya itu dari Cina. Jadi ini tidak bisa dinafikan Mas Davi. Artinya apa? Amerika Serikat sangat-sangat butuh dengan Cina walaupun mereka terjadi trade war, walaupun mereka ada perang dingin dan lain sebagainya. Tapi dalam hal kebutuhan Amerika Serikat lebih banyak membutuhkan Cina daripada Cina membutuhkan Amerika Serikat. Nah, itulah indikator-indikator kenapa Cina bisa menjadi mediator. Meskipun secara bilateral kedekatan itu Cina lebih condong ke Iran. Justru karena memang ada condong ke Iran itulah nanti poin-poin dari Iran itu bisa dikomunikasikan oleh Cina terhadap Amerika Serikat. Bagian mana misalnya Cina menjadi penengah. Misalnya dalam hal uranium itu Cina bisa menjadi penengah. Kembali ke seperti perjanjian JCPOA atau dikembalikan kepada International Atomic Agency untuk menginvestigasi atau berapa persen Iran harus berhenti dulu pengayaan uraniumnya atau Amerika tidak sampai 20 tahun lah
misalnya hanya 2 tahun atau 1 tahun begitu ya. Karena kalau total menghentikan pengayaan uranium yang di mana itu adalah hak setiap negara, itu bukan haknya Amerika sebetulnya. Siapapun negara berhak untuk mengembangkan energi nuklirnya untuk prosperity, untuk damai. Itu kan sudah menjadi ketentuan NPT atau Non-Proliferation Treaty. Selama itu tidak mengancam negara lain dalam hal senjata, dalam hal keselamatan nyawa manusia, sebetulnya pengembangan energi nuklir itu dibolehkan saja, dan itu hak-hak setiap negara. Nah, seperti ini saya yakin Cina bisa mengkomunikasikannya dengan pihak Amerika Serikat karena mereka berdua juga kan memiliki energi nuklir begitu ya. Rusia juga sama begitu. Semua negara-negara P5+1 itu memiliki energi nuklir. Jadi bisa jadi Cina bisa mengkomunikasikan yang menurut Amerika Serikat itu ditolak atau tidak mau mengikuti keinginan Iran. Jadi optimisnya saya di situ. Oke, Tapi kalau baik. perundingan kembali ke Pakistan itu agak susah, Ya, Mas. Agak susah untuk bisa deal begitu. untuk bisa deal karena sebelumnya juga tidak deal gitu ya, Iya, jadi agak sulit betul. untuk mengharapkan Pakistan lagi untuk bisa menyelesaikan atau menjadi mediator di sini. Tapi bagaimana evaluasi Anda agar negosiasi nanti putaran kedua berhasil dengan melibatkan Tiongkok, dan benarkah nanti menurut Anda akan ada pembicaraan soal manajemen baru di Hormuz di mana Amerika Serikat bisa mendapat jatah di Hormuz atau seperti apa menurut Anda? Satu, representatif dari Amerika Serikat harus diganti. Jangan semuanya dari bisnismen. Harus dilibatkan orang yang mengerti diplomasi, begitu ya. Selama itu nanti komposisinya adalah jadi fans lagi, mantunya Trump lagi, atau dari bisnismen lagi, itu tidak akan ketemu. Jadi artinya representatif dari Amerika Serikat itu harus minimal ditambah dengan orang yang memahami diplomasi. Kemudian yang kedua, persoalan Hormuz itu udah pasti Iran harga mati, itu teritorinya dia tidak mungkin diserahkan kepada Amerika Serikat, apalagi dikelola bersama itu tidak mungkin. Nah ini kalau mediatornya Cina bisa jadi ini bisa dikomunikasikan terhadap Amerika Serikat karena sebelum perang ini terjadi juga kan Hormuz milik Iran. Iran tidak pernah memungut biaya apapun, semuanya free begitu ya. Dan yang memperkeruh keadaan yang membuat Hormuz ini bergejolak kan Amerika Serikat menyerang Iran sehingga Iran memiliki strategi untuk menutup Hormuz begitu kan. Sebetulnya menutup Hormuz juga menjadi kerugian untuk Iran, Mas Davi, karena memang pemasukan menjadi kurang begitu ya, dan energi atau minyak dari Iran pun itu tidak bisa didistribusikan kepada pelanggan-pelanggannya. Jadi memang persoalan Hormuz itu harus dikembalikan kepada Iran, kalau tidak akan deadlock lagi begitu. Kemudian berikutnya dalam perundingan yang kedua ini diharapkan yang tadi yang membuat poin Iran itu tidak menerima adalah selain Hormuz kemudian uranium. Itu didiskusikan kembali, jangan sampai jauh sekali permintaannya. Iran misalnya minta 5, Amerika 20. Hak apa Amerika Serikat melarang negara orang untuk tidak melakukan energi nuklirnya, Oke. memproduksinya sampai 20 tahun. Ya mati dong kalau begitu negara orang. Karena kan Iran cukup tergantung dengan energi nuklir ini untuk prosperity, untuk kesejahteraan rakyatnya. Kalau itu bisa dikomunikasikan oleh Cina terhadap Amerika dan Iran, saya pikir perundingan ini akan berhasil. Tapi kalau kembali lagi, representatif Amerika itu saja, mediatornya itu juga, akan deadlock lagi, Mas. Baik, tentu kita tidak mengharapkan itu ya. Kita berharap Ya, bisa ya. terjadi kesepakatan, perang bisa segera usai. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Ya. Kiptiah, dosen hubungan internasional dari Binus University untuk berbagi pandangan di Kompas siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Mbak. Ya, terima kasih sama-sama.